Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Azali Sektio. Di video kali ini, saya akan membahas tentang materi-materi yang telah saya pelajari di mata kuliah kartografi. Yang pertama itu kartografi. Kartografi merupakan sebuah pembelajaran yang mencakup pengetahuan, seni, dan teknologi di dalam membuat dan mempelajari tentang peta. Menurut ICA atau International Cartograph, kartografi merupakan seni, ilmu pengetahuan dan teknologi yang membahas tentang pembuatan peta-peta sekaligus mencakup studi sebagai dokumen ilmiah dan hasil karya seni. Yang kedua yaitu peta. Peta merupakan suatu gambaran geografis permukaan bumi yang ditampilkan dengan skala tertentu dan digambarkan pada bidang data. Peta berfungsi untuk memberikan dan menunjukkan sebuah gambaran tentang letak dan lokasi yang ada di permukaan bumi. Peta bertujuan untuk memberikan informasi tentang ruang pada suatu wilayah dan data pada suatu wilayah. Jenis-jenis peta ada dua. Yang pertama, peta umum. Peta umum merupakan jenis peta yang menggambarkan seluruh permukaan bumi yang dapat dilihat, baik itu kenampakan buatan alam maupun kenampakan buatan manusia. Berikut gambarnya. Yang kedua, peta khusus. Peta khusus merupakan jenis peta yang hanya menggambarkan satu atau dua kenampakan pada permukaan bumi. Berikut contoh gambarnya. Yang ketiga yaitu skala. Skala merupakan perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Skala dibagi menjadi dua, yaitu skala angka dan skala garis. Yang keempat yaitu simbolisasi. Simbol peta merupakan tanda-tanda pada peta yang berfungsi sebagai menggambarkan objek yang berupa kenampakan, fenomena, dan konsep yang ingin ditampilkan pada sebuah peta. Simbol peta dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan bentuk. Simbol peta berdasarkan bentuk dibagi menjadi tiga. Yang pertama titik. Simbol titik merupakan simbol yang berupa titik-titik biasa yang berfungsi sebagai penunjuk lokasi. Yang kedua yaitu garis. Simbol garis merupakan simbol yang berupa garis lurus maupun sebagainya yang berfungsi sebagai mempresentasikan kenampakan yang berbentuk linear. Yang ketiga yaitu area. Simbol area merupakan simbol yang berupa area yang berfungsi sebagai menyajikan luas suatu kawasan bentang alam. Simbol peta berdasarkan wujud dibagi menjadi tiga. Yang pertama, piktorial. Simbol piktorial merupakan simbol yang dirancang untuk menyerupai wujud aslinya. Yang kedua, geometrik. Simbol geometrik merupakan simbol yang untuk tidak mirip dengan wujud aslinya, dengan kata lain, abstrak. Yang ketiga, huruf atau angka. Simbol huruf atau angka merupakan simbol yang terdiri dari dua komponen, yaitu huruf dan angka. Yang kelima yaitu generalisasi. Generalisasi adalah pemilihan dan penyederhanaan dari penyajian unsur-unsur pada peta dan selalu harus berhubungan dengan skala dan tujuan dari peta itu sendiri. Ada dua faktor yang mempengaruhi generalisasi, yaitu skala dan maksud atau tujuan dari peta. Yang keenam yaitu proyeksi peta. Proyeksi peta adalah cara memindahkan sistem paralel atau garis lintang dan meridian atau garis bujur berbentuk bola atau globe ke bidang datar atau peta. Hasil pemindahan dari globe ke bidang datar ini akan menjadi peta. Jenis-jenis proyeksi peta. Yang pertama yaitu planar. Proyeksi ini sering juga disebut sebagai proyeksi zenital atau azimutal.
Proyeksi planar merupakan sebuah proyeksi peta yang memakai sebuah bidang datar untuk digunakan sebagai proyeksinya. Pada proyeksi ini membahas mengenai bola bumi yang mana hanya berpusat pada satu titik. Yang kedua yaitu kerucut. Proyeksi peta kerucut merupakan proyeksi peta yang menggunakan bentuk kerucut sebagai bidang proyeksi. Proyeksi peta ini digunakan untuk memetakan belahan bumi di tengah-tengah seperti benua Eropa. Proyeksi peta kerucut tidak dapat digunakan untuk menggambarkan daerah kutub dan juga daerah khatulistiwa. Yang ketiga itu silinder. Proyeksi peta silinder merupakan proyeksi peta menggunakan bentuk silinder sebagai bidang proyeksi. Proyeksi peta ini digunakan untuk memetakan belahan bumi daerah khatulistiwa. Proyeksi peta silinder tidak dapat digunakan untuk memetakan belahan bumi bagian kutub. Yang ketujuh yaitu topografi atau rupa bumi. Peta topografi merupakan salah satu jenis peta yang mempunyai ciri khusus yang ditandai dengan skala besar dan juga detail. Peta topografi biasanya menggunakan garis kontur dalam pemetaan modern. Peta topografi ini pada umumnya terdiri atas dua atau lebih peta yang kemudian digabung untuk membentuk suatu keseluruhan peta. Peta topografi memiliki fungsi memberikan informasi mengenai kontur tanah di suatu wilayah. Karakteristik dari peta topografi yaitu tidak berwarna-warni, menggunakan skala besar dan disajikan secara detail, dan menggunakan garis-garis kontur. Yang kedelapan, posisi relatif dan posisi absolut pada peta. Posisi relatif adalah posisi suatu tempat yang dibandingkan dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Contohnya, kota Bandung lebih dekat menuju Jakarta, sementara lebih jauh ke Semarang. Posisi absolut menggambarkan posisi suatu tempat yang pasti dan tidak pernah berubah. Lokasi ini berdasarkan sistem koordinat. Sistem koordinat yang paling umum adalah dengan lintang dan bujur. Kesembilan, yaitu peta lereng. Peta kelerengan atau kemiringan lereng merupakan peta yang menunjukkan kondisi tingkat kemiringan pada suatu wilayah. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.